وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيئنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Masjid Al-Hilal Bapak Ustadz Fakih Muharram, Ketua TPA Al-Hilal Bapak Ustadz Husni Halim, Ketua Yayasan Al-Hilal Bapak Edward, Bapak Haji Rahman, Bapak Haji Sofyan, Bapak Haji Salim, Bapak-bapak haji dan ibu wajah yang lain yang kami hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ketua Majelis Ta'lim beserta pengurus-pengurusnya, hadirin wal hadirat, adik-adik yang kami hormati, yang berbahagia dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji dan syukur alhamdulillahi rabbil alamin, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat nikmat hidayah. Malam hari ini Allah takdirkan kita, Allah izinkan kita hadir di masjid yang kita cintai dalam rangka memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita bersama mendapatkan berkah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya, juga kepada umatnya yang setia mengamalkan sunnah-sunnahnya, yang selalu kita harapkan, kita nantikan, kita rindukan syafaat dan pertolongannya mulai dari dunia ini hingga yaumil qiyamah. Semoga kita, keluarga kita, anak-anak kita dan seluruh keturunan kita semua digolongkan menjadi umat beliau yang insya Allah akan mendapat syafaat, mendapat pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sungguh benar-benar ada dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kamu sekalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmatnya Allah, percaya dengan adanya hari akhir, dan selalu ingat kepada Allah dengan ingat yang banyak. Ini enggak panjang-panjang, Bu, karena saya yakin Bapak Ibu sudah capek dan saya juga dikode selesai jam 10. Alhamdulillah waktunya tinggal seperempat lagi. Enggak usah panjang-panjang. Kalau ibu-ibu senangnya panjang, tapi kalau bapak-bapak nggak tahu. Ayat ini sungguh sangat istimewa. Ayat ini luar biasa. Ayat ini menerangkan 3 pokok. Yang pertama, siapa yang dicontoh? Yang kedua,
apa yang dicontoh, dan yang ketiga, siapa yang mampu mencontoh. Yang pertama yang wajib dicontoh dalam hidup dan kehidupan kita, fi Rasulillah, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus contoh Rasul, Bapak Ibu yang kami hormati? Rasul Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul. Allah mengutus nabi dan rasul mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, jumlahnya 123.000 nabi dan rasul. Dari 123.000 nabi dan rasul, Allah pilih nabi yang paling mulia, yaitu 25 nabi dan rasul yang sudah digariskan dan dicatat dalam Al-Quranul Karim. 25 nabi dan rasul yang wajib kita percaya dan kita yakini sebagai rukun Islam, rukun iman. Dari 25 nabi dan rasul yang paling mulia itu, Allah pilih 5 nabi yang paling mulia dan istimewa yang disebut dengan ulul azmi. Dari Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, apal enggak Pak Bu nama nabi-nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad? Hafalnya cuma 2, Nabi Adam dan Nabi Muhammad, yang lainnya enggak tahu. Kenapa 5 ini disebut ulul azmi? Karena perjuangan beliau, keteguhan beliau, kesabaran beliau dalam mendakwahkan ajaran tauhid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Nabi Allah Nuh alaihissalam, luar biasa. Kalau sekarang umurnya nggak ada yang nyampe segitu. Umurnya Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Berjuang menyiarkan agama 950 tahun cuma dapat 200 orang. Lingkungan Al-Hilal sudah lewat. Itu masih berjuang dan berjuang. Itulah keteguhan para nabi dan para rasul yang digolongkan ulul azmi. Dari 5 yang mulia dan istimewa ini, Allah pilih 2 yang paling istimewa. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syariatnya Nabi Ibrahim sekarang disempurnakan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal ada 4. Yang pertama khitan. Khitan yang diperintahkan pertama siapa? Nabi Ibrahim. Umurnya berapa Pak? 80 tahun, wakila 90 tahun. Kalau bapak-bapak sunat 90 tahun kira-kira pas nggak? Dokternya pasti lari semuanya. Yang kedua, disyariatkannya korban. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail, diganti dengan seekor kibas. Itu juga menjadi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penyembelihan korban ketika melaksanakan Idul Adha. Yang ketiga, manasik haji. Mulai Nabi Ibrahim membangun Ka'bah yang dibantu dengan putranya. Saat itu mencari batu yang dari surganya Allah Subhanahu wa taala, muter sampai 7 kali, maka jadikan tawaf. Ketika haji dan umroh wajib melaksanakan tawaf. Ketika bangun Ka'bah dibantu putranya dengan makam, unda-undaan, pijakan yang sekarang jadi makam Ibrahim. Ketika selesai melaksanakan tawaf belakang ke makam Ibrahim, disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Hijr Ismail dan sebagainya, itu semua syariatnya Nabi Ibrahim yang disempurnakan Nabi Agung Muhammad menjadi rukun Islam yang kelima. Yang keempat,
keluarga yang baik. Contohnya Nabi Ibrahim, bapaknya baik, ibunya baik, anak-anaknya baik. Sekarang ada Pak di sekitar saya, tetangga saya, bapaknya baik, ibunya luar biasa tidak baik. Bapaknya rajin ke masjid, ibunya pengajian gak hadir. Di sini ada nggak? Ada, hadir orangnya. Kebalikannya ibunya pengajian terus luar biasa bagusnya, tiap malam ngaji Al-Quran. Bapaknya ada di sini, ada juga. Alhamdulillah podo karo menaku. Bapaknya baik, ibunya baik, anak-anaknya Masya Allah luar biasa. Ada nggak yang demikian? Ada, tempat saya juga ada. Contoh keluarga yang baik adalah keluarga Nabi Agung, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya baik, ibunya baik, bahkan keturunan Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari keturunan Siti Sarah dan Siti Hajar, semuanya jadi nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dua ini yang dipilih oleh Allah, Allah pilih satu menjadi pemimpin para nabi dan para rasul, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita syukur Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kita menjadi umat Muhammad yang merupakan pemimpin para nabi dan para rasul. Di antara ribuan nabi dan rasul, tidak ada yang mampu memberikan syafaat kecuali hanya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kenapa kita mencontoh Rasul? Rasul Sayyidul Awwalina wal Akhirin, yang pertama dan yang terakhir. Kita lihat hadis qudsnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, laulaka ya Muhammad lamma khulaqtal aflaq. Jika tidak diciptakan Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan dunia seisinya. Dunia ini tidak akan tercipta Bapak Ibu yang kami hormati kalau Nur Muhammad belum diciptakan. Berkat Nur Muhammad kita semua ada, tumbuh-tumbuhan ada, dunia seisinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 10 menit. Yang kedua, kalau sudah ada yang dicontoh, apa yang dicontoh? Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Meliputi apa suri tauladan Rasul? Yang pertama kaul, ucapan Rasul. Ucapan Rasul jadi contoh bagi kita. Bahkan hadisnya Rasul kebanyakan dari ucapan-ucapan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul nggak pernah marah, Bu. Maka bedanya Rasul dengan kita mung sedikit. Kalau Rasul itu sedikit marah, kalau kita sedikit marah. Terutama ibu-ibu, siang marah sama suami, pagi marah sama anak, sore marah sama tetangga, mohon maaf malam stres sendiri. Padahal marah, Bu, yang tidak terkendali, marah yang berlebihan bisa menghilangkan akal sehat. Akal sehat hilang bukan karena narkoba saja. Akal sehat bisa hilang bukan hanya ganja. Akal sehat bisa hilang bukan hanya minum minuman keras, tapi yang lebih dominan tidak lain adalah akal sehat bisa hilang disebabkan marah yang berlebihan. Lihat di kasus TV-TV, Pak. Gara-gara istri membunuh suami, marah berlebihan, cemburu yang berlebihan. Gara-gara suami membunuh anak, itu marah yang berlebihan. Maka hati-hati dengan marah. Kalau nggak percaya, namanya Mbah Haji Salim ini cucunya datang, lari sana, lari sini, lari sana, naik meja, naik kursi. Ini cucung siapa? Loh, cucunya sendiri lupa. Maka hati-hati dengan marah. Rasul mengingatkan kepada kita, la tahdab, jangan marah.
Ucapan Rasul luar biasa. Yang kedua, yang kita contoh fi'linya Rasul, perbuatan Rasul. Tadi disampaikan mulai dari makan sampai makan lagi, tidur sampai tidur lagi. Bapak Ketua tadi, itu merupakan sunnah Rasul kalau kita ikut Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bedanya kita dengan Rasul sedikit, kalau Rasul sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit pengajian sampai entek ngene iki yo golek panganan meneh. Di meja depan belum habis. Kenapa kita disuruh menjaga makanan dengan sebaik-baiknya? Sehat itu kuncinya menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Hidup ini kuncinya 4. Yang pertama, kunci rajin ibadah apa? Mengurangi dosa dan salah. Semakin kurang dosanya, semakin rajin ibadah. Semakin tambah dosanya, semakin enggan untuk beribadah. Yang kedua, kuncinya sehat, menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Rasul dalam hidupnya tidak pernah sakit hanya 2 kali. Kenapa kita sering sakit-sakitan? Karena kita sering tidak menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Resepnya Rasul apa? Makan ketika lapar, berhenti sebelum. Kalau kita panitia pagi sudah sarapan, siang makan pempek, lagi makan es krim, siangnya makan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, kuncinya punya tata krama dan kesopanan, menjaga lisan dengan sebaik-baiknya. Kuncinya sukses harus sabar. Pak, Bu, kepingin pengajian sukses sabar dhisik. Aku urung selesai, baru 20 menit. Baru 20 menit. Yang ketiga, kalau sudah perbuatannya Rasul, uswatun hasanah, meliputi perbuatan. Dan yang ketiga, meliputi akhlaknya Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Ada sebuah kisah ibu yang kami hormati. Rasul setiap mau berangkat ke masjid diludahi orang. Rasul nggak marah. Kalau bapak dan ibu di sini berangkat ke masjid diludahi orang, marah apa enggak, Bu? Loh, ini kok jarinya nyata Rasul. Loh, ketika sudah dilihat nggak ngeludahin lagi, tanya sama tetangganya, kenapa orang ini nggak ngeludahin saya, baru sakit. Kalau ada orang yang demikian, ibu ke masjid pengajian diludahin, bapak ke masjid diludahin, pas orang yang sakit doanya apa, Pak? Cepat mati. Pasti itu, nggak mungkin enggak. Rasul enggak, Pak. Masya Allah, akhlaknya luar biasa. Ketika mendengar sakit sama sahabat, nanti kalau pulang dari masjid kita menengok orang yang ngeludahin saya, sakitnya apa? Kita doakan mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Masya Allah, luar biasa akhlaknya Rasul. Ada lagi, Pak. Di Madinah ada orang buta yang tiap hari disuapin oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang buta nggak tahu kalau yang nyuapin Rasul. Bencinya sama Rasul Muhammad luar biasa. Muhammad begini, Muhammad tuh memfitnah, mencaci, mencelah dan sebagainya. Tapi Rasul tetap nyuapin. Satu saat Rasul sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Aisyah menyampaikan, ya Abu Bakar, bapakku, itu ada seorang yang buta di Madinah, sering tiap hari disuapin oleh suamiku Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba digantikan sama Abu Bakar. Tapi ketika disuapin ngomel lagi, ini nggak biasa nyuapin saya. Yang biasa nyuapin saya, makanan masuk ke mulut langsung kami telan, tapi ini ngunyah. Ini bukan orang yang biasa. Mana orang yang biasa nyuapin saya? Sudah meninggal. Siapa? Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bapak-bapak, mamanya bapaknya sakit disuapin ngamuk, suapin lagi gak? Boro-boro nyuapin, tinggal lungo wae. Ini akhlaknya Rasul.
Bapak Ibu yang kami hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah ada yang dicontoh, apa yang dicontoh? Siapa yang mampu mencontoh? Yang pertama, liman kana yarjullah, orang-orang yang mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini agak cepat, Pak. Kalau lama-lama nanti jam 12. Siapa yang mengharap rahmatnya Allah? Lihat surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahidu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Orang yang bisa mengharap rahmatnya Allah, yang pertama orang yang mempunyai keimanan yang benar dalam hidup dan kehidupannya. Iman sangat penting sekali dalam diri kita, sehingga Al-Quran yang jumlahnya 114 surat, 6.666 ayat, 30 juz, Allah mengulang-ulang kata amanu, kata iman, bukan hanya 10-20 kali, diulang-ulang oleh Allah sampai 258 kali, menandakan betapa pentingnya iman dalam hidup dan kehidupan kita. Ibarat sebuah pohon, Pak Ibu, iman itu akarnya. Kalau akarnya baik, batangnya baik, buahnya baik, daunnya juga baik. Tidak akan pernah mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, sebuah pohon akarnya rusak, buahnya bagus, gak mungkin. Akarnya rusak, daunnya bagus, tidak mungkin. Akarnya rusak, dahannya bagus, tidak mungkin. Kalau akarnya baik, insya Allah buahnya baik, daunnya juga baik, dan dahannya juga baik. Iman akan melahirkan yang pertama apa? Takwa yang benar. Kalau imannya benar, takwanya mesti benar. Takwa itu apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwanya benar kalau dasar imannya benar. Yang kedua, kalau imannya benar, insya Allah malunya juga benar. Allah menitipkan mutiara dalam kehidupan kita, diri kita, yang merupakan makhluk paling sempurna, dititipkan 4 mutiara. Yang pertama akal sehat, yang kedua agama, yang ketiga malu, dan yang keempat amal soleh. Namun Bapak Ibu yang kami hormati, tidak akan sempurna rasa malu kita kalau imannya tidak baik. Gak malu dengan tetangga, gak malu dengan Allah, gak malu dengan saudara. Masya Allah, enek ngaji hayya ala sholah, ngono malah ngomong adan meneh wong kono Bu. Panggilan sholat ngono ki yo enggak gelem mangkat, malah ngomen. Enggak malu dengan Allah, enggak malu dengan saudara, enggak malu dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau imannya benar, maka malunya juga benar. Yang ketiga, kalau imannya benar, maka insya Allah syukurnya juga benar. Syukur yang bagaimana? Yang benar adalah jangan melihat pemberiannya, lihatlah siapa yang memberi. Sering saya contohkan ibu-ibu, kalau dikasih uang suaminya, lihat suami dulu apa uangnya dulu Bu. Ini loh kelakuannya ibu-ibu, nggak sana nggak sini. Hati-hati Pak, kalau ngasih duit lihat saya dulu. Kalau melihat suami, lihat duitnya, maka yang pertama kalau duitnya banyak, Masya Allah tawarannya banyak, makan apa Pak? Makan ini, makan ini. Tapi kalau pas uangnya sedikit, sakitnya tuh di sini. Masya Allah. Kalau sudah demikian apa? Rentetannya banyak sekali. Kalau nggak syukur, kemarahan yang pertama anak, nggak berani marah sama suaminya, anak jadi sasaran. Dua duit terus. Untung orang anak kita masih minta sama kita. Kalau minta orang lain siapa yang salah? Yang kedua, orang tua lewat menang wae, nggak nyapa, nggak tegur, mukanya diteguk, naudzubillah min dzalik. Pak Bu, saya kasih tahu Bu, orang tua kalau melihat wajah kita diteguk, kira-kira orang tua kita tuh mikir apa enggak Bu? Mikir. Kalau mikir susah apa enggak Bu? Nyusahin orang tua dosa apa enggak? Dosa. Loh, gara-gara itu rentetannya panjangnya luar biasa. Maka hati-hati Bapak Ibu yang kami hormati,
kalau sowan ke tempat orang tua, tampakkan wajah yang menyenangkan. Karena sekali ibu dan bapak sowan ke tempat orang tua, wajah tidak menyenangkan, orang tua akan mikir akan susah. Kalau susah, dosa kita. Yang keempat, kalau imannya benar, sabarnya juga benar. Itu yang pertama. Orang yang bisa mengharapkan rahmatnya Allah, orang yang mempunyai keimanan yang benar dalam hidupnya, yang nanti akan bisa mencontoh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam uswatun hasanahnya. Yang kedua, walladzina hajaru, orang yang mau mengadakan perubahan dari perkara yang tidak baik menuju perkara yang baik, dari yang enggak ke masjid menuju ke masjid, dari maksiat menuju perintah Allah Subhanahu wa taala, tiap hari berubah. Maka orang-orang yang demikian inilah yang bisa mengharap rahmatnya Allah, yang nanti akan bisa mencontoh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wajaitu fi sabilillah, orang yang mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang bukan semaunya, tapi berjuang semampunya. Artinya apa? Kemampuan anugerah yang Allah berikan sesungguhnya sebagai sarana kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi ustadz dengan dakwahnya, yang jadi ustadz dengan pengajarannya, insya Allah bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pedagang dengan dagangannya yang jujur, insya Allah bisa menuju Allah. Yang jadi ibu rumah tangga yang baik juga sarana menuju Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan oleh Allah, anugerah apapun, sesungguhnya sebagai jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Berjuang bukan harus jadi ustadz kiai saja, berjuang bukan harus jadi orang kaya dengan dermawannya, orang miskin dengan kesabarannya, semua menjadi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal yaumal akhir, percaya dengan adanya hari akhir. Hidup ini di dunia bukan tujuan utama, masih panjang kehidupan kita. Ketika kita sudah dipanggil oleh Allah, maka sesungguhnya amal kita akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesannya Allah apa? Isma syi'ta fa innaka mayitun. Silakan kamu hidup sesukamu. Hidup ini bebas. Mau apa monggo. Mau buat tidur silakan, mau buat jagung monggo, mau gaple monggo, mau buat sholat monggo. Hidup ini bebas. Tapi kebebasan hidup ini dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa batasnya? Fa innaka mayitun, kita akan mati. Mungkin saudara kemarin dipanggil oleh Allah, tinggal kita menunggu. Mudah-mudahan Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Amin Allahumma amin. Atau sebaliknya, saya belakangan, ibu-ibu duluan, bapak-bapak duluan. Amin Allahumma amin. Yang jelas semua akan mati. Kalau sudah mati Pak, mohon maaf, apa yang kita idam-idamkan kalau saatnya mati belum tercapai, harus menunggu memenuhi undangan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, panjangkan umur saya, rumah saya belum jadi. Kalau kontraknya habis mati. Ya Allah, mobil saya masih inden, gimana rasanya mobil baru saya kalau saatnya mati? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, saya kepingin anak-anak saya mentah semua, tapi kalau sudah kontraknya habis, mohon maaf, harus mau tidak mau harus berangkat. Atau mungkin ya Allah, saya minta diundurkan ya Allah, atau mungkin dimajukan ya Allah, tanggungannya banyak, kredit sana belum, dengan tetangga tanggungan, tetangga sebelah tanggungan, sampai bingung. Malam ya Allah, saya kepingin mati ya Allah malam ini. Kalau belum saatnya mati, nggak mati. Bahkan misteri betul kematian itu. Kadang-kadang mohon maaf, mati nggak nunggu tua, yang muda banyak yang mati. Mati nggak nunggu sakit, yang sehat banyak yang mati. Kadang-kadang kemarin tetangga saya pindah rumah sakit sana sini, maka keluarga sudah kumpul mendoakan cepat mati, malah yang doa mati duluan.
Silakan hidup sesukamu, tapi ingat kehidupan ini dibatasi oleh Allah. Apa batasnya? Kita akan mati. Yang kedua, wa fa'al ma syi'ta fa innaka majbun bih. Silakan kamu berbuat sesukamu. Hidup ini bebas, bahkan perbuatan kita pun bebas. Mau sholat monggo, enggak sholat monggo. Masjid makmur silakan, TPA jalan silakan, enggak jalan silakan. Diberikan kebebasan oleh Allah. Tapi ingat, perbuatan kita dibatasi oleh Allah. Apa batasnya? Fa innaka majbun bih. Semua akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah TPA-nya maju. Lihat anak-anak luar biasa senangnya. Besok yang meramaikan masjid adalah generasi-generasi yang tadi baru saja. Mungkin kita akan mati semuanya. Inilah yang melanjutkan perjuangan kita. Mau sholat monggo, gak sholat monggo, tapi ingat malam ini kita hadir di Maulid Nabi, dicatat oleh Allah, besok akan dilihatkan oleh Allah. Inilah tanda orang-orang cinta kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekecil apapun perbuatan baik kita, Pak Bu, besok akan dilihatkan oleh Allah dan akan dimintai tanggung jawab, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun perbuatan jahat kita, perbuatan dosa kita, besok di yaumil kiamah dilihatkan oleh Allah dan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan berbuat sesuka. Mau makmurkan masjid monggo, hayya ala sholat berangkat jamaah monggo, gak jamaah ya monggo. Ya Pak Ketua, itu aja. Tapi ingat, semua akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wahabib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Silakan kamu cintai yang kamu cintai. Cinta harta monggo, cinta kedudukan silakan, keluarga silakan, jabatan silakan, tapi semua itu akan berpisah. Kita berikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita menghantarkan jenazah saudara kita. Sesungguhnya ada 3 perkara yang ikut, 2 kembali lagi ke dunia. Siapa yang ikut menghantarkan? Yang pertama hartanya, yang kedua keluarganya, yang ketiga amalnya. 2 kembali lagi dunia, tidak akan sanggup untuk menemani. Siapa keluarganya? Pak Bu, kalau suami mati, ibu nggak mau Bu ikut dikubur, nggak mau. Atau ibu meninggal duluan, bapaknya nggak mau ikut, katanya hidup semati, bohong. Janjinya si hidup semati, bohong. Kalau sudah meninggal, sudah berpisah. Anak yang kita dambakan, boleh mohon maaf, ingatnya kita tiap tahun sekali. Setelah itu gak ingat lagi sama kita. Kalau gak menciptakan anak yang soleh seperti tadi, gak mungkin akan mendoakan kita. Maka beruntung ada TPA. Anak-anak kita sudah belajar doa, sudah belajar membaca Al-Quran, sudah membaca hadis. Ini menjadi sarana yang terbaik ketika kita meninggal, amal kita terputus, kecuali anak yang soleh yang mendoakan. Pak, di sini waladin solihin yada'ulah. Anak sifatnya soleh dulu baru berdoa. Ini enggak soleh, enggak ngerti agama, doa terus gimana? Di sini ada waladin solihin yad'ulah, anak yang soleh. Gimana menciptakan anak yang soleh? Ayo TPA, ngaji, baru berdoa, insya Allah itu menjadi amal yang tidak terputus bagi kita. Kadang-kadang anaknya nggak tahu apa-apa, doa terus. Lah ini waladin solihin ini bagaimana? Hadisnya kan waladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan, sifatnya 2. Tadi minta dari ketuanya biar nanti ada sarana, terus dikei wae urunan, gak apa-apa. Barang siapa yang membantu pasti dibantu oleh Allah. Siapa yang berbagi pasti dibagi oleh Allah, bagian lebih dari Allah. Jangan berharap bagian lebih dari Allah kalau kita tidak bisa berbagi. Apalagi untuk jariyah. Masya Allah, anak ini bisa membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran, kita udu di situ, urun di situ, nyumbang di situ, maka insya Allah kita enak-enak ngerokok di rumah, nonton TV, dapat aliran.
pahalanya luar biasa. Ketika membuat sarana untuk TP anak kita bisa baca doa, insya Allah Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kita baru tidur, anak-anak yang di TPA baca doa, kita dapat kiriman pahala yang luar biasa. Maka silakan kamu cintai. Harta kita juga akan berpisah. Harta ikut menghantarkan jenazah tapi pulang lagi. Rumah yang kita bangun kita tinggalkan. Mobil yang ada kita tinggalkan, semua kita tinggalkan. Ibu-ibu yang nyimpen perhiasan, nggak mungkin kalau mati dibawa, Bu. Kalau mungkin ada jenazah kok bawa berlian, permata, emas di kuburan, insya Allah besok kuburannya pindah. Nggak ada yang dibawa sama sekali. Yang dibawa cuma satu, yang ikut siapa? Amal. Kalau amalnya baik, insya Allah dari teman di kubur, hidupnya di taman surganya Allah, meskipun belum masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, ketika teman itu jelek, amal itu jelek, maka tidurnya di alam kubur bagikan hidup di jurang nerakanya Allah, meskipun belum masuk nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang percaya dengan adanya hari akhir, orang itulah yang bisa mencontoh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada rambu-rambu yang senantiasa diperhatikan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang kami hormati, yang bisa mencontoh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarallaha katsira. Ini bukti cinta. Man ahabba syai'an kasra dzikru. Orang yang cinta pasti sering menyebutnya, mengingatnya. Kalau kita cinta kepada Allah, ingat Allah terus. Kalau cinta kepada Rasul, ingat Rasul. Makanya wa dzakarallaha katsira. Ini bukti kalau kita benar-benar cinta Rasul, cinta Allah, ingat terus menyebut-nyebut namanya. Makanya bukti cinta itu ada berapa? Cinta yang tulus cirinya ada 3. Yang pertama sidqul mahabbah salasa, bukti cinta yang jujur, cinta yang benar ada 3. Yang pertama ayyahtara kalama habibi ala kalami ghairi, senantiasa memilih berbicara dengan kekasihnya dibandingkan yang lainnya. Benarkah kita cinta dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Seseringkah kita duduk dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Benarkah kita cinta dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Benarkah kita sering berbicara dengan Rasul Muhammad, membaca sholawat? Kalau ibu-ibu, benarkah ibu-ibu cinta kepada suaminya? Wong sekarang ini Bu, Pak, Masya Allah, kalau ibu-ibu nonton TV, ngomong karo TV, antum tumak nina, karo ngomong karo bojone, ngomong lagi Pak, ngomong lagi Pak, ngomong lagi loh. Padahal katanya cinta, buktinya cinta, cirinya cinta, senang berbicara dengan kekasihnya. Kalau istri kita, kekasih kita, suami kekasih kita, sesering mungkin kita harus berbicara dengan kekasihnya. Wong saiki malah balik kok. Akeh sing iso ngapi-ngapi njaba, gak iso ngapi-ngapi jero. Bisa yang memperbaiki luar tapi nggak bisa memperbaiki dalam. Pengajian rapi nang omah mah, ibu-ibu. Daster bolong. Orang sana loh, orang sana. Kalau undangan pesta 4 kali, ganti baju 4 kali. Di rumah baju seminggu nggak ganti-ganti. Masya Allah. Ngomong sama tetangganya halus, Pak pergi kemana, sopan. Karo bapak bojone, nanti Pak pergi mana Pak? Orang sana loh Bu, orang sana bukan orang sini. Bisa baik di luar, nggak baik di dalam. Sampai mohon maaf ibu-ibu yang kami hormati, sampai omai dewi lho Bu, oleh ngape-ngape njaba jero-jero enggak di, oleh ngape-ngape njaba jerone enggak diapi-api. Maka bukti cinta yang pertama, cinta yang sejati, senantiasa berbicara dengan kekasihnya dibandingkan yang lainnya. Benarkah kita cinta dengan Allah? Benarkah kita cinta dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita cinta, wa dzakarallaha katsira, senantiasa menyebut nama dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya.
Yang kedua, ciri cinta yang jati, ayyahantara majalis habibi ala majalis ghairi, senantiasa memilih duduk dengan kekasihnya tinimbang duduk yang lainnya. Kira-kira Pak, sampean dijak bareng lungguh karo bojone saiki lho, saiki bukan manten anyar. Saiki seneng napa seneng, mesra apa tambah seneng? Biasanya geser rono, mundur, geser. Lah kejak undangan kon barengnya enggak gelem orang sana. Padahal ciri cinta yang jati senantiasa duduk dengan kekasihnya, tidak duduk yang lainnya. Kalau kita benar cinta kepada Rasul, duduk bersama Rasul. Bagaimana caranya duduk? Ajaran Rasul kita perhatikan, ajaran Rasul, sunnah Rasul kita laksanakan. Inilah duduk dengan Rasul Muhammad SAW. Apa yang disunnahkan Rasul, baik tarkiyah maupun fi'liyah, kita berusaha untuk menjalankannya. Insya Allah inilah duduknya kita, bukti cinta kita dengan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kami hormati, ciri cinta yang benar yang sejati, ayyahatara ridho habibi ala ridho ghairihi, senantiasa memilih ridho dengan kekasihnya tinimbang ridho yang lainnya. Benarkah kita ridho dengan Allah menjadi Tuhan kita? Benarkah Muhammad jadi pemimpin dan nabi kita, rasul kita? Benarkah kita ridho? Maki koreksi sendiri-sendiri. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Benarkah itu semua sudah ada dalam hati kita? Maka cirinya senantiasa ingat dan ingat kepada Allah, ingat yang banyak, ingat kepada Rasul. Apa yang kita cintai, cinta dengan istri, senang duduk dengan istrinya, senang duduk berbicara dengan istrinya, menridho sama istrinya. Insya Allah itu bukti cinta yang benar, yang nantinya kalau kita cinta kepada Rasul, duduknya kita dengan Rasulullah, berbicara kita dengan Rasul, kita hanya minta ridho dan ikhlasnya Rasul menjadi nabi dan utusan kita. Insya Allah kita bisa mencontoh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam uswatun hasanahnya. Amin ya robbal. Wes kelewat 1/4. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Malam hari ini kita bersama-sama mencontoh diri Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita berikan petunjuk dan kekuatan sehingga nantinya ke depannya kita betul-betul bisa mencintai Rasul dengan sepenuhnya, sehingga nanti kita di yaumil akhirat mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ala rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, warhamna fa innaka khairur rahimin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qawmil zalimin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, lebih kurangnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Terima akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.